Kenapa power amplifier zaman sekarang ini tegangannya ugal-ugalan dari trafonya? Ada yang 160 PAC, ada yang 200 PAC, bahkan ada yang 250 volt PAC. Kenapa? Nah, inilah pemikiran cerdas generasi sekarang daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cuman mengandalkan ampernya besar, 30 ampere, tapi PAC-nya masih melempem di 65 atau 55. Nah, di sini permasalahan yang terjadi, yang mana pola pikir kita ini masih mengadopsi pemikiran lama, semakin besar ampere semakin bagus. Ini yang jadi permasalahan. Jadi kita tidak usah pakai hitung-hitungan yang terlalu rumit, pakai rumus ini rumus itu, dedel-duel, bikin pusing. Kita berbicara saja secara logika dan real. Jadi hitungannya seperti ini. Kita membuat sebuah power amplifier, kan maunya ampli kita ini mengeluarkan wattnya besar, bisa gler, bisa hurek, bisa angkat speaker yang koilnya 4 in, 5 in, kan seperti itu judulnya. Nah, di sini walaupun ini rumus dasar, tapi ini sebagai dasar saja, bahwa watt adalah voltase kali ampere. Usah diayali, itu rumusnya. Nanti akan keluar ke jalur speaker nanti berapa watt. Nah, sekarang kita bahas kenapa sekarang ini PAC-nya ugal-ugalan. Ya, bagaimana tidak ugal-ugalan, PAC saja sampai 200 volt. Kadang kalau kita pegang nyetrum. Nah, itu. Nah, kita berpikiran mundur tahun 80-an atau 90-an atau mungkin 2000-an akhir. Itu tetap masih mengandalkan kelas AB yang PAC-nya ya 65, mungkin ada 1-2 yang 70 PAC. Dan itu nanti judulnya kalau kita rumuskan dengan volt kali ampere tadi, itu tidak akan besar ya, paling-paling besar mungkin di bawah-bawah 1000 watt. Nah, sedangkan zaman sekarang ini zamannya hurek-hurekan, zamannya betel-betelan, ya tidak masuk. Jadi logika saja, jika kita ini masih menggunakan 30 ampere misalnya, trafonya sudah besar, itu saya anggap paling besar lah untuk rakitan. 30 ampere dikalikan PAC-nya 45 yang model zaman dulu. Itu kalau secara gamblangan saja kita kalikan, ketemunya 1350 watt. Tapi apakah kelas AB itu akan muncul segitu? Tidak. Jadi dari 1350 watt ini kita ambil 60%-nya saja, karena efisiensi kelas AB itu sangat buruk. Itu banyak berubah menjadi panas, pinalnya panas, trafonya panas, dan itu banyak energi yang terbuang. Dan ini dengan asumsi seperti itu, bahwa tadi 30 ampere kali 45 ketemu 1300. Kalau kita kalikan 60%, maka akan ketemu 800 watt. Ini pun belum murni ya, kalau di load sebenar-benarnya mungkin antara 600 sampai 700 watt. Itu 30 ampere. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. 30 ampere kita kalikan PAC-nya berapa? PAC-nya 160 sajalah. 160 volt. Maka akan didapat 4800 watt. Nah, sedangkan dari 4800 watt ini efisiensinya sangat tinggi. Kenapa? Karena tidak akan mungkin 60% lagi, karena tidak berlaku bagi kelas AB yang namanya PAC-nya 140 volt tadi, ya pasti brodol dripernya. Walaupun pinalnya kuat, tapi dripernya brodol, saya jamin. Karena ya susah tadi kalau kelas AB itu mau dibikin PAC-nya tinggi sampai di atas dari 65 ke atas. Ya hampir nonsen gitu, hampir tidak ada lah para perakit yang mampu 160 volt PAC dari trafo kelas AB.
Makanya dari 4.800 ini, kalau kita menggunakan kelas-kelas lain yang sudah sangat canggih seperti kelas GB, TD, nah seperti itu kelas H yang menggunakan stepper dan tetek bengek, sehingga si dripper ini bisa dengan sendirinya itu diolah secara sedemikian rupa agar mampu di tegangan gede tapi tidak kobong. Nah disitulah hebatnya sekarang. Nah anggap saja ini efisiensinya 60 saja lah, kita samakan dengan kelas AP, kita kalikan 60%, ya masih tinggi, masih 2800 watt. Oke lah, kita turunkan lagi lah dari 2800 jadi 2500 watt, tapi itu sangat jos. Kenapa ya? Karena akhirnya menjadi dayanya itu lebih besar wattnya yang keluar ke speaker, hanya karena voltasenya tinggi. Jadi sering saya kemukakan di YouTube saya ini, jangan terpaku dengan yang namanya ampere, terpakulah dulu dengan yang namanya voltase. Nah jika kalian tuh sudah ketemu voltasenya, saya pingin ini, sangat nih pingin watt besar, ya udah voltasenya tinggi dulu, ampernya menyesuaikan. Kenapa saya bilang begitu? Secara logika, amplifier ini dayanya anggap saja 2000 watt. Apakah dia ketika dibunyikan jedes itu langsung 2000 watt? Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia berbeda dengan lampu, setrika, ataupun perangkat elektronik yang lain. Ketika kita pencet saklarnya jeglek, lampu ini 20 watt langsung biar padam, yaitu mengeluarkan daya 20 watt. Berbeda dengan amplifier. Lalu amplifier itu ketika sedangkan jeglek, ya wes, ya nggak ada yang keluar dulu, nanti volumenya kita becek sedikit, deng deng deng, ya baru mungkin 100 watt, kita naikkan lagi jedeng 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 300 watt. Jadi mereka ini ampli ini bekerja secara bertahap sesuai dengan input yang datang dan juga volume yang kita beri, yang kita kasih. Semakin full volumenya seperti ini, ya akan semakin mengeluarkan daya watt yang ada. Jadi kesimpulannya, sadarlah wahai para perakit-perakit power amplifier ataupun pemula yang ingin hobi sound system dan mau merakit dan ingin hurek sehurek-hureknya seperti zaman sekarang yang mau 3000 watt, 4000 watt, 5000 watt, bahkan sampai 10.000 watt, tinggalkanlah kelas AB, beralihlah ke kelas-kelas lain yang mampu suplai tegangan tinggi seperti itu. Jadi pembahasan ini kadang ya konyol, bertentangan dengan otak-otak lama yang tahun di bawah 2000-an yang masih mengandalkan 30 ampere 65 sudah jos gler. Ya memang bunyi gler, cuman kalau kita bandingkan dengan produk-produk sekarang, apalagi yang pabrikan yang PHC-nya ini ugal-ugalan, ya tetap gler yang itu tidak bisa dibohongi. Ya kalau nggak percaya, buktikan saja sendiri bahwa itu memang real adanya. Nah jadi kalau yang berasumsi semakin gede ampere ini semakin bagus, ya jangan ngimpi dulu lah, pelajari dulu secara detail apa yang dibutuhkan dari sebuah power amplifier dan apa yang dihasilkan dari sebuah power amplifier. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti. Jika masih ada kekurangan atau pertanyaan, bisa isi di kolom komentar. Kita akan sama-sama belajar tentang dunia sound system yang sangat beragam. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.